Halo menti-menti semua. Halo. Pas. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Udah dong, udah dong. Udah. Kalau Aku udah udah siap banget. klik satu, ketik satu. Banyak Oke, ya ternyata udah pada sebelum kita siap. ke materian, kita harus kenalan dulu. Karena jika tak kenal, maka tak. Sayang. Oke, dari kamu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aime dari Rekayasa Kehutanan. Kalian boleh panggil aku Mima. Hai, Wima. Lanjut dong, ini yang paling ganteng di sini siapa nih? Kau. Halo Sweetie Pies, kenalin aku Jonathan Ricky dari Teknik Industri. Bisa dipanggil kayak Papin, Papa Kevin. Iya, apa? Halo menti-menti semua. Aku Wulan Kanita Sajeda dari dengan NIM 1672445 dari Teknik Industri. Bisa dipanggil Bulan. Ibu Wulan. Iya lucu banget. Benar. Nah, hari ini kita bahas tentang diri karena kita harus memahami diri sendiri. Pernah nggak sih kalian bingung tentang memahami diri sendiri? Pernah nggak? Kenapa sama gimana Nah, ya itu cara gimana ya? ngatasinnya? Gimana ya? Nah, kita bakal bahas di sini. Oke, lanjut. Oke, jadi aku yang mulai nih ya. Boleh, Iya. boleh. Aku mau ngasih tahu dulu. Kalian tahu nggak sih sebenarnya tentang pemahaman diri? Apa tuh? Gak tahu Itu ya. jadi pemahaman diri itu pemahaman kepada diri sendiri biar kita tuh tahu bisa apa sih potensi yang kita punya tuh bisa kita kembangin. Terus kita juga bisa ngenalin kekuatan dan kekurangannya kita. Jadi kita tahu nih tujuan hidup kita tuh mau dibawa kemana. Nah, untuk Nah, mentor sendiri nih, kita perlu memahami diri karena hal itu tuh bisa membentuk karakter yang kuat dan mampu menjadi pribadi yang otentik betul dan banget. bisa berperan sebagai mentor. Nah, apalagi kita harus bersikap selalu reflektif ya Oh, terhadap apa yang gitu. kita jadi. Oke, next. Pemahaman dan urgensi mengenal diri. Kenapa sih kita harus mengenal diri? Nah, memahami sendiri itu tuh maksudnya mengenali dan juga memahami internal yang ada dari diri kita sendiri, dari nilai-nilai, motivasi, dan juga pola pikir, serta bagaimana hal-hal tersebut tuh mempengaruhi pihak eksternal. Nah, gimana, Pit? Kalau misalnya kita nggak bisa memahami diri, kita bakal gimana ya? Nah, Hmm, kita nggak bisa memahami diri sendiri. Kita nggak tahu tuh refleks apa yang kita timbulin waktu kita emosi. Contoh nih, contoh ya, waktu itu kita marah. waktu kita Betul. lagi tiba-tiba kita marah gimana tuh? Tiba-tiba aku tantrum. Kita kan gitu Tantrum. kan. Ada banget kan? Nah, Nah, terus yang kedua, kita nggak tahu tuh kapan kita gugup. Jadi kita nggak bisa ngatasin kegugupan kita tuh. betul. Tuh, terus yang terakhir apa tuh, Mei? Nah, terakhir tuh, kalau kita emosi dan gak bisa ngendaliin diri, kita tuh bakal bikin keputusan yang refleks gitu loh, bukan kita mikir dulu gitu. Berarti kita, Bahaya banget betul. tuh. Berarti kita harus memahami diri sendiri dan berpikir secara kepala dingin. Iya nggak sih? Tuh. Betul banget. Next. Apa sih urgensinya sebagai mentor? Yang pertama, karena sebagai mentor, kita bakal dihadapin sama interaksi-interaksi kelompok yang kompleks karena lapangan itu dinamis dan juga kita harus menyelesaikan tantangan komunikasi antar individu. Yang ketiga adalah situasi pengambil keputusan. Karena sebagai mentor, kita harus mengenal diri sendiri dan memahami bagaimana mengambil keputusan terhadap dampak yang kita keluarkan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Betul banget. Nah, next ya. Pemahaman diri ada 4. Apa aja tuh, Pin? Pertama ada pengetahuan diri tuh. Jadi dengan kita mengembangkan mengetahui diri kita sendiri, kita bisa tahu lah kemampuan-kemampuan apa yang kita miliki. Betul banget. Jadi kita bisa ambil panitiaan, bisa ngambil lomba Hmm, yang sesuai sama diri kita. setuju Benar banget. juga tuh. Terus yang kedua ada Kedua ada self. pengendalian diri. Itu Betul banget. namanya self regulation, di mana kita harus bisa ngendaliin diri kita dari emosi dan lain-lainnya supaya kita tuh bisa menempatkan emosi kita dari tempat yang sesuai kayak gitu. Selanjutnya apa tuh Bulan? Yang ketiga ada namanya keyakinan diri. Kita harus tahu batasan-batasan dan juga kita harus percaya pada potensi yang kita miliki. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Yang keempat ada empati. Apa tuh, Pin? Apa tuh, Empati. Pin? Nah, sesuai namanya tuh empati tuh. Itu memahami, oh, oke. Jadi kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Terus, Betul. apa nih? Kita mau bahas apa lagi nih? Satu nih. Ada frameworks. Apa Apa tuh? frameworksnya dalam mengenal diri? Next. Framework apa sih? Itu tuh alat yang digunakan buat kita tuh ketahuin diri kita. Ada apa aja tuh?
Pertama ada namanya SWOT. SWOT tuh dari S tuh strange ataupun kelebihan atau aspek positif yang kita miliki dalam internal kita. Ada W, bulan gitu. Eh, Bukan. Bukan dong. W Bukan. itu apa, Me? Bulan itu, Bulan itu. Wah, itu W itu weakness, yaitu kayak keterbatasan kita yang bisa menghambat performa. Maksudnya itu kayak kekurangan kita lah. Nah, selanjutnya ada opportunity. Apa tuh, Pin? jadi opportunities itu faktor eksternal yang mendukung kita. Kalau dimanfaatin bisa buat kita diri kita berkembang. Nah, Tuh, keren banget. Nah, dan yang terakhir ada huruf T. Kalau nggak salah T itu apa sih, Pin? tete-tete kali ya. Bukan. Bukan dong. Bukan T. Guys. Oh iya, lupa. Threats. Ya. Itu tantangan dari lingkungan eksternal yang mengganggu proses pengembangan diri. Nah, itu bisa dibilang kayak kebalikannya dari opportunities. Nah, next Aduh. kita tahu. Nah, ini tuh sebenarnya perpanjangan dari SWOT ya, guys. Itu ada SO atau strength dengan opportunities dengan kelebihan yang kita miliki. Eh, Opportunities apa yang mendukung hal tersebut. Terus ada weaknesses, opportunities atau WO. Dan selanjutnya ada dua lagi. Apa tuh, Me? Yang selanjutnya itu adalah strength traits. Jadi kita tuh bisa apa ya, mengurangi si hambatan itu dengan kekuatan kita. Dan yang terakhir itu ada weakness traits. Jadi dengan kelemahan dan hambatan yang kita miliki itu gimana sih cara nanggepinnya kayak gitu. Betul banget. Next ada Johari Window Model. Di sini ada empat area. Pertama adalah open area di mana diri kita tuh tahu potensi itu dan orang lain tuh tahu. Selanjutnya ada apa tuh, Me? Selanjutnya ada blind spot di mana kita tuh gak bisa lihat aspek yang kita miliki, sedangkan orang lain tuh bisa lihat. Selanjutnya ada apa tuh, Bin? Contohnya, 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 Contohnya. contohnya. apa Contohnya. tuh? Kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kan kita tuh kadang nggak sadar ya. Iya, Ternyata banyak benar-benar. omong. Kita tuh, ya gitu dah. Lanjut kali ya. Lanjut, apa? Yang ketiga nih. Tiga. Tadi kan yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Nah, Ya, sekarang kita mau bahas hidden area. Apa Di tuh? mana apa tuh? orang lain nggak tahu dan kita yang tahu. Jadi Oh, kayak sisi di dalam diri kita yang orang lain nggak tahu. Contoh nih, ternyata di dalam diri bulan ini yang lucu ini ternyata orangnya galak. Kita nggak pernah tahu tuh. Baik hati ya, guys. gak ada yang tahu ya. Karena Kita nggak tahu ya. Yang keempat nih lanjut-lanjut ada unknown di mana diri kita nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu. Nah, caranya gimana? Kita harus terus bereksplorasi, terus mengenal diri kita agar kita tuh mengetahui sisi lain yang seperti itu. Next, betul next. banget. Nah, definisi dan urgensi visi hidup. Nah, apa sih visi hidup itu, Me? Jadi, visi hidup itu adalah gambaran ideal tentang masa depan untuk apa ya? Untuk kita capai gitu. Jadi kayak gambaran tujuan yang mau kita capai. Itu tuh bisa dibentuk berdasarkan kesadaran diri, nilai-nilai pribadi, dan tujuan jangka panjang. Hmm, Terus apa ya? Kalau misalnya visi hidup ini juga bisa dijadikan kayak kompas kita gitu loh buat ngambil keputusan dan bertindak buat kehidupan kita. Next, next. kenapa sih perlu visi? Kenapa ya, Papin? Soalnya 5 tuh banyak banget kan. Lima. Pertama nih yang pertama sebagai arah dan kompas hidup. Nah, kalau kita tahu visi hidup kan kita tahu nih kita ke depannya mau ngapain. Nah, gitu. Nah, Terus yang kedua ada membentuk tahanan mental dan emosional. Dengan kita tahu visi kita tahu apa yang kita lakukan, jadi kita tahan lah sama apa yang kita perbuat. Kita akan terus melakukan sesuai visi kita. Nah, kan tadi aku udah nyebutin dua nih Lan. Mungkin bukan deh, boleh. Nah, yang ketiganya aku lanjutin aja, guys. Yang ketiga adalah menumbuh kesadaran dan makna. Yang keempat adalah dasar pengembangan diri. Jadi kita tuh perlu visi buat arahan hidup kita. Yang kelima adalah mendorong kontribusi sosial. Betul. Nah, dalam konteks mentor tuh visi hidup tuh kayak gimana sih, Mek? Nah, sebagai mentor, ada nih, kita tuh harus punya visi. Kenapa? Karena kita tuh harus bertindak dengan kesadaran penuh buat ngejalanin si formalitas acara. Terus kita juga harus bisa memandu peserta dengan nilai empati dan jadiin peran kita sebagai proses pembentukan jati diri. Serta yang terakhir adalah memberikan inspirasi dan refleksi nilai hidup kepada peserta KAT. Daging banget ya. Terus banget tuh. Ada tools buat merumuskan visi hidup. Tuh, apa aja tuh? Yang pertama adalah Wheel of Life, di mana ini tuh terdapat beberapa aspek atau elemen di dalamnya. Contohnya sosial, family, atau keluarga itu tuh kayak gimana sih, karirnya kayak gimana, finansial, dan spiritual. Nah, terdapat 6 tahap
buat menggunakan Wheel of Life ini. Gimana tuh Papin? Nah, Apa tuh? dan tahapan nih yang pertama pencarian lingkup hidup, yang kedua penyusunan Bill of Life itu sendiri, yang ketiga evaluasi tiap dimensi, Hmm? yang keempat refleksi personal, dan yang kelima perencanaan tindakan perubahan. Betul banget. Lagi refleksi itu penting banget ya ternyata. Next, Ya, kita tuh next. tahu gak sih apa yang harus diperbaiki, kayak gitu. Yang kedua ada apa tuh? Next. Selanjutnya itu ada ikigai. Nah, ini tuh digunain buat ngerumusin visi hidup kita juga. Jadi kita tuh tahu buat mata masa depan kita dan tahu tindakan apa yang harus kita ambil. Nah, ikigai ini tuh divisualisasikan dalam diagram Venn yang terdiri dari 4 elemen utama. Apa tuh, Elemen. Vin? Yang pertama. Nah, yang pertama ada what do you love. Nah, what do you love sendiri sesuai bahasa Inggrisnya, artinya apa yang Anda cintai. Contoh nih, Cintai. bulan suka apa nih bulan? Kalau aku tuh suka berinteraksi dengan banyak orang. Jadi aku suka ngajar gitu istilahnya. Oke, tulis nih, tulis. Tulis, Lanjut tulis. apa tuh, Vin? Kedua. Kedua, what do you are good at? Nah, apa yang Anda kuasain? Tadi kan Anda cintain, terus apa yang kalian kuasain nih? Misalnya kalau misalnya ngaji berarti puasanya apa? Public speakingnya. Kayak gitu. Yang ketiga. Ketiga ada apa yang bisa memberi penghasilan. Tadi kan Bulan bilang tuh bisa ngajar, Berarti bisa jadi bikin jadi dosen. dosen bisa. Jadi narasumber juga bisa. Bisa. Nah, yang keempat. Yang terakhir nih banyak banget nih. Aduh, apa yang dibutuhkan dunia? Nah, aja tuh. Apa tuh? Tahu nih, tadi kan kalau bahas konteks dosen, guru kan Iya, betul. orang pasti butuh kan, ngajar dia kan. Ya, betul. Pemahaman lebih gitu terkait bidang tertentu. Narasumber juga butuh banget. Jadi kita tahu lah ya tujuan hidup kita, cita-cita kita mau jadi apa dari what you love, what you are good at, sama what you can be paid for gitu. Dan apa yang dibutuhkan dunia ya itu harus sesuai dengan visi kita. Jadi irisan keempatnya itu dinamakan ikigai, bisa jadi visi hidup kita ke depannya. Betul banget, setuju banget. Next, next. Next. Ada social learning. Social learning. Apa tuh? Social learning itu? Apa nih? Social learning itu dikembangin sama Albert Bandura pada 1977. Ini tuh mempelajari perilaku sosial melalui observasi dan interaksi sosial tanpa harus mengalami penguatan atau hukuman. Maksudnya apa sih kalau di mentor tuh gimana sih, Pula? Jadi kalau mentor, kita tuh mentor itu harus sebagai role model guys. Di mana mentornya itu mengikuti sikap-sikap yang dilakukan oleh para mentornya. Karena menurut Albert Bandura ini, social learning itu kita nggak harus melaksanakannya secara langsung, tapi kita melihat interaksi-interaksi untuk diikuti perilaku sosialnya tersebut. Kita bisa lihat tanpa harus mengalami penguatan dan hukuman. Penguatan dan hukuman, apa tuh, Pin? Itu, Pin. Ini dua hal yang paling balik tuh. Dua hal. Kalau penguatan sendiri atau reinforcement, konsekuensi yang diberikan yang dapat memberikan dampak perilaku diulang. Contoh nih, kalau aku kasih pertanyaan ke kalian, aku kasih beng-beng, nah kan jadi pertanyaan kan Oh, terus. Setiap pertanyaan Iya. baik-baik. Nah, itu namanya penguatan apa sih, Pin? Yang kalau itu namanya penguatan vicarius, Oh, ada apa lagi tuh? selain itu. tiga. penguatan langsung, penguatan vicarius, sama penguatan diri. Oh, Coba jelasin dong, Mek. Capek banget. kayak deh aku tahu nih ya, kalau penguatan langsung itu, jadi individu tuh dapat hadiah atau pujian setelah melakukan si perilaku tersebut, si hal-hal baik itu. Kalau yang penguatan vikarius, itu tuh individu tuh ngelihat orang lain, misalnya aku ngelihat Bulan dapat hadiah, terus aku tuh jadi FOMO. iya aku mau nih gitu. Terus yang terakhir itu ada penguatan diri. Jadi itu tuh kayak self reward lagi. Jadi misalnya kayak Papin itu dia berhasil menamatkan Osjur misalnya. Oh. Nah, dia pun jadi memberikan dirinya sendiri hadiah Sebagai gitu. self reward ya. Betul. Tadi kalau nggak salah ada hukuman atau punishment. Nah, tujuannya itu buat mengurangi kemungkinan perilaku buat muncul kembali. Kalau misalnya reinforcement tadi tuh buat diulang lagi, kalau punishment tuh jangan sampai kegiatan tersebut diulang lagi gitu. Tapi Bandura menyatakan bahwa hukuman itu gak selalu efektif dan bisa menimbulkan efek negatif seperti pembangkangan. Nah, berarti itu dari diri kita sendiri nggak sih? Ya, balik Kalau lagi ya. Oke, next ya. Oke. Komponen. Social learning. Komponen. Jelasin aja kali ya. Boleh. Tuh, apa tuh?
Yang pertama ada perhatian atau tension. Nah, buat orang lain tertarik sama kita, Betul. kita perlu kasih atensi ke mereka. Jadi seolah-olah mereka merasa diperhatikan gitu. Betul banget. Terus yang kedua ada retensi atau retention. Nah, Betul. retention itu apa sih, Lan? Retention itu sebenarnya kita setelah kita melihat, kita harus mengingatnya dalam otak kita. Iya. Siapa tahu bisa dipakai di masa depan. Yang ketiga ada reproduction. Apa tuh, Me? Jadi reproduction tuh kan tadi kita udah memperhatikan terus ngingat. Nah, kita sebagai reproductionnya tuh kita mengulang si kejadian itu. Bukan kembali gitu Iya, ya. kita ngikutin lah si kelakuan itu. Nah, selanjutnya ada motivasi tuh, Pin. Set. Ini yang terakhir nih, motivasi. Motivasi itu kayak gimana caranya biar kita bisa ngulangin proses itu secara terus menerus Ya, gitu. konsisten ya. Next ya. Oke. Meta skill. Meta tuh meta di Instagram gitu ya. Meta. Bukan. Ternyata beda ya. Beda-beda. Memangnya meta skill itu apa sih, Me? Jadi, meta skills itu adalah kemampuan dasar lintas konteks yang memungkinkan seseorang itu buat belajar, adaptasi, kerjasama, dan inovasi dalam berbagai situasi. Nah, ini tuh penting buat mentor. Kenapa tuh, Pin? Penting. Mentor ya. Mentor Betul itu banget. karena yang pertama kita sebagai mentor harus berpikir dan reflektif. Jadi kalau kita nggak tahu nih lapangan seperti apa, kita harus tahu lah gimana cara ngadapinnya gitu. Betul banget. Kedua ada komunikasi interpersonal. Jadi bisa membangun koneksi dengan menti-menti kita nanti. Nah sama kalian nih, Sama kalian. Sherin sama Via, Oh iya. Pak Agung, tuh yang Sama juga dan juga sama mentor ya Kak. Sama pasangan mentor juga harus memiliki koneksi yang baik, harus memiliki komunikasi yang baik begitu. Yang ketiga. Yang ketiga itu ada adaptabilitas dan fleksibilitas. Nah, dengan mentor kita harus menyesuaikan diri dalam dinamika UMKM yang berubah-ubah. Jadi kan nanti ada yang pastilah kalau dari suatu kegiatan pasti ada musibah kan. Semoga Tahu ya. tidak ada ya. Semoga tidak ada. Benar-benar. Nih, musim keempat deh, Mek. Wajar Mek, sini. Deh, aku mau jelasin tentang empati dan pemimpin kolaboratifnya. Jadi itu tuh bisa membimbing secara suportif. Jadi kita tuh gak ngarahin kalian tuh kayak otoriter gitu. Jadi kita tuh membimbing sebagai family gitu. Benar-benar. Next. Ada karakteristik meta skill. Nah, kayaknya kita bahas lama di sini nih. Karena ini sebagai slide terakhir. Nah, karakteristik meta skill itu ada 3. Yang pertama ada self management, yang kedua social intelligence, yang ketiga adalah innovation. Self management itu menyangkut yang pertama adalah focusing, di mana kita tuh harus menjaga perhatian dan tujuan tetap terarah. Jadi kita tuh tetap fokus sama tujuan kita. Yang kedua adalah adapting atau kemampuan beradaptasi dan siap menghadapi perubahan kondisi. Karena lapangan itu dinamis, kita harus siap terhadap situasi apapun yang terjadi. Yang ketiga adalah integrity. Apa tuh, Me? Integrity itu maksudnya kita tuh memegang nilai dan etika. Jadi kita tuh bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kayak gitu. Nah, yang seterusnya itu ada inisiatif. Itu tuh jadi menyelesaikan masalah tanpa menunggu perintah gitu loh. Jadi kayak misalnya ada orang jatuh terus kita tuh berinisiatif buat ngebantuin. Itu tuh dari kesadaran diri sendiri. Inisiatif banget ya. Yang ketawa, siapa yang pernah ngetawain kalau temannya jatuh? Oke, yang tadi ada yang kedua, apa tuh, Pin? Social intelligence. Empat lagi nih. Udah 4. Semua ada guys, semua ada guys. Bentar lagi kok. Bentar lagi. Bangun. Komunikasi. Bangun ya. Itu tuh sharing banget tuh sharing. Bangun. Itu di satu tuh, yang di situ tuh. Bangun. Bangun. Pertama ada komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu kita Kita harus bisa menyampaikan arahan yang jelas. Betul. Coba dong kalau udah ada SOP yang jelas, tapi kita nggak bisa komunikasikan dengan jelas, bener nggak? Banget. Kedua, Next. feeling atau perasaan. Nah, feeling atau perasaan itu sendiri, kita harus mengerti lah apa yang dirasain sama orang lain tuh. Lanjutin, nomor Yang ketiga adalah collaborating, di mana itu kita berkolaborasi membangun kerja tim yang solid dan saling mendukung, saling suportif ya guys, bukan malah saling menjatuhkan. Yang keempat adalah leading, yakni apa ya,
memimpin sesuatu dengan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kita membawa influence pada orang lain. Yang ketiga adalah innovation. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, di mana kita tuh ingin tertarik buat mempelajari banyak hal secara mendalam. Selanjutnya ada apa lagi, Me? Nah, selain itu ada kreativitas, di mana kita tuh kan kalau manusia tuh idenya nggak terbatas, nah kita tuh harus kreatif buat Infinity mengeluarkan knowledge. ide-ide itu, gitu. Selanjutnya tuh ada sense making, apa tuh, Pin? Terus making sendiri itu memahami situasi kompleks. Nah, lanjut nomor 4 deh. Empat adalah berpikir kritis, guys. Di mana kita tuh harus berpikir tuh selalu kritis. Di mana kita tuh mengevaluasi pendekatan lama dan juga berani mencoba hal baru, lebih inklusif Kayak gitu. gitu kan. Nah, tiga hal ini tuh penting banget ya. Penting banget buat mengenali diri juga, visi. Betul, betul. Nah, ada quotes. Apa tuh Uncle Ben? Apa tuh apa Uncle Ben, Papin, mirip Uncle Ben nih. Nah, Bisa kata dong. Uncle Ben itu with great power comes great responsibility. Artinya apa tuh? Nah, artinya Dengan kekuatan yang besar dapat tanggung jawab yang besar juga. Jadi kita jangan sampai menyalahgunakan kekuatan kita ya. Posisi kita, jabatan kita jangan semena-mena kita ngapa-ngapain, guys. Semakin besar kekuatan kita, semakin besar juga tanggung jawabnya. Nah, itu menurut Uncle Ben. Kata paman Ben. Ben di Spider-Man ya. Iya. Terus aja jawab. Nah, yang mau bertanya bisa bertanya di Iya. seksi komentar ini ya. Coba ketik satu kalau mau nanya. Boleh. Dua, oh kayaknya nggak ada yang mau Nggak ada. nanya. Ya. Karena sudah selesai. Terima kasih guys sudah memperhatikan pematerian hari ini. Iya. pas breaking Iya. sudah. Terima kasih. Makasih ya. Semoga materinya nyampe. Bermanfaat. Amin. Stop share deh. Enggak, harusnya Pause. Loh, apa ya kalau record? Ini kan record. iya, pause dulu. Ini. How? Pause dulu. Pause. Mbak, astagfirullah. Aslinya nggak masuk akal gitu tadi. Maksudnya, ya. Coba tadi gue disapu Bulan terus. Alhamdulillah, makasih Bulan. Si Mem. Oh ya, makasih. Nih, pause tuh, Stop recording.